untuk kondisi di dalam koordinat bola. Jadi kalau di dalam kasus ini berarti luas permukaan yang dilalui panas ini juga seiring dengan jari-jari. Ini masih menggunakan formula ini ya, Q sama dengan delta T. Ini jadi diulang-ulang gitu ya, cuma beda bahannya ya, bentuknya gitu. Dibagi RTH. Jadi jangan sampai lupa pada ketetapan ini atau formula ini. Ini berarti TI dikurangi T0. Ya, ini R-nya. Nah, tahanan thermal ini di sini ya nanti akan dijelaskan persamaannya seperti apa, persamaan untuk R-nya ada di sini ya. Kalau tadi kan bentuknya silinder ya, kalau ini bentuknya adalah bola ya. Oke, kalau tadi ini luas bidang aliran panasnya, luasnya karena dia ke arah radial maka 4πr kuadrat. Ya, kalau kita masukkan lagi dalam hukum Fourier, karena rumusnya ini ya kita tinggal masukkan saja ininya ya ke sini, luas permukaan AR-nya. Oke, gampang ya, ini sama dengan yang tadi ya, analogi listrik yang tadi. Nah, ini untuk memahami konduksi panas dalam bola berongga. Nah, ini penting nanti dalam berbagai aplikasinya, di dalam bidang teknik, di dalam bidang rekayasa, misalnya nanti dalam pembuatan desain tangki gitu ya, tangki atau bahan penyimpanan panas yang bentuknya itu bola gitu ya. Jadi ini lebih optimal untuk mendistribusikan panas secara merata. Nah, prinsip ini juga nanti diterapkan dalam teknologi material untuk meningkatkan efisiensi energi ya. Sama tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi energi melalui isolasi termal yang bentuknya itu adalah bola gitu, yang menekankan pada aspek kehilangan panas. Nah, model-model ini akan memberikan landasan nanti dalam desain thermal untuk material yang strukturnya itu adalah bola gitu. Oke, nah yang ini yang berlapis ya. Kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan ini silinder yang berongga, kemudian dilanjutkan dengan silinder berongga tapi yang berlapis, kemudian ini adalah bola yang berongga. Nah, sekarang adalah bola berongga yang berlapis gitu ya. Jadi pada sistem ini ada sebuah bola gitu ya, yang memiliki suhu permukaan yang relatif tinggi ya, suhu permukaan yang relatif tinggi. Kemudian dia diisolasi menggunakan beberapa lapisan bahan yang berbeda ya. Bisa dibayangkan ya, yang itu disusun secara konsentris nanti untuk mengendalikan ini laju aliran panasnya. Nah, sistem lapisan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan R atau tahanan thermal ya, dan mengurangi aliran panas yang keluar dari bola. Jadi sistem panas yang ada di dalam itu bisa dimaksimalkan gitu kan. Nah, makanya dia dilakukan perpindahan panas yang dindingnya berlapis dan bentuknya bola gitu. Jadi bola ini disajikan dari beberapa konsentris. Lapisan pertama ini ya dengan jari-jari R1,
dengan jari-jari luarnya R2, kemudian konduksi termalnya K1 ya. Pahami ya ininya ya, gambarnya ya, penjelasannya. Kemudian lapisan kedua ini ada R2 dan jari-jari luarnya itu adalah R3 ya, serta konduktivitas termalnya adalah K2. Nah, lapisan yang ketiga ini jari-jari dalamnya adalah R3 ya, dan jari-jari luarnya adalah R4. Serta konduktivitas termalnya adalah K3. Nah, ini bola ini juga punya suhu tinggi ya di bagian dalamnya. Ini di bagian pusatnya, sehingga menyebabkan panas juga berpindah ya dari bagian dari dalam berpindah ke bagian luar. Ini melalui konduksi ya. Jadi beberapa lapisan-lapisan material. Nah, dalam kondisi steady state, panas yang mengalir dari permukaan dalam ya dengan suhu T1 ini ke permukaan luar sampai suhu T4 ini adalah konstan karena tidak ada akumulasi panas di dalam dinding ya, sehingga laju aliran panasnya Q itu akan sama ya melalui setiap lapisannya ini. Nah, dalam analisis termal sistem berlapis seperti ini ya, tahanan termal pada setiap lapisannya ini juga tadi berperan sangat penting sekali ya untuk R1, R2, R3 ya. Nanti cara menghitungnya sama dengan yang lainnya, nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, ini K1, K2, K3 ini konduktivitas termal, R1, R2, R3 ini juga dari pada batas lapisan ya. Untuk R-nya dia sangat tergantung pada konduktivitas termal material ya dan ketebalan lapisannya. Kemudian juga lapisan luas ya, permukaan melingkar. Nah, apa sih gunanya analogi ini ya di dalam perpindahan panas melalui bola? Ini penting dipahami. Jadi sebagai rangkaian thermal seri ya untuk menjelaskan ini gitu. Jadi desain dinding berlapis pada bola ini memiliki aplikasi terutama nanti ya dalam insulasi termal dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Sistem ini mungkin memungkinkan untuk kontrol aliran panas ya yang lebih efektif gitu. Kemudian ini formula yang terakhir nanti sebelum kita beranjak pada latihan soal ya. Jadi ini menjelaskan tujuan dari perhitungan ini nanti untuk menentukan laju aliran panas Q secara keseluruhan gitu ya, yang mengelilingi bola dengan asumsi yang dibangun di dalam ini adalah lagi-lagi dia kondisinya steady state ya, jadi panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Oke, ini sama ya, rumusnya sama, hanya nanti tinggal menyesuaikan saja untuk menghitung R1, R2, R3, maka dengan persamaan ini adalah R1 untuk tahanan termal yang bola berlapis ya. Kemudian ini ada R2-nya di sini. Jadi nanti kalau ada soal, Anda tolong perhatikan ya, material yang digunakan apa, karena itu nanti akan menentukan, ini plus ya yang di sini ya. Nah, ini plus. Ini akan menentukan bagaimana atau rumus mana yang harus digunakan. Jadi kita punya 4 formula untuk hari ini ya. Tadi untuk yang silinder berongga, kemudian silinder berlapis, bola, dan bola berlapis. Nih. Oke, saya berharap bisa dipahami ya. Nanti mungkin langsung ke latihan soal saja. Ini.
Kalau yang sambil coret-coret tadi dari rumus-rumus yang sudah disampaikan, Allah paham. Ya. Jadi kalau pelajar pada saat Anda menyimak slide itu kalau bisa sambil pegang pulpen ya, kertas. Jadi biasanya kalau kita ikut menulis itu nyantelnya lebih mudah gitu. Meskipun nanti materi akan saya bagikan gitu ya, tapi ketika kita beda ya rasanya ketika kita menyimak sambil ikut coret-coret gitu ya, daripada dibanding dengan yang misalnya nanti kita simak lagi di materi gitu ya, itu pasti rasanya akan beda ya. Oke, ini ada soal, nanti ada 3 soal. Bisa diselesaikan, bisa coba dikerjakan dulu mungkin. Jadi ini ada contoh soal. Perpindahan panas konduksi, ini ya, pada dinding furnace. Ini dilapisi oleh 3 lapisan. Jadi nanti kalau Anda misalnya di ujian ada contoh soal seperti ini, soal cerita, tolong nanti Anda buat diagram gambar ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana kita memvisualisasikan soal ini di dalam sebuah gambar gitu. Gambarnya kan tadi seperti yang di awal-awal tadi ya, hanya lingkaran, tapi kan lingkarannya Anda bisa memvisualisasikan kalau ada 3 lapisan gitu kan, berarti seperti apa gitu. Di gambar bulat-bulat gitu ya, misalnya seperti ini. Ada 3 lapisan gitu kan. Titik tengahnya di sini. Nah, ini 3 lapisan. Lapisannya ada lapisan fire brick, ada insulating brick ya di sini, dan common brick. Nah, tujuan dari soal ini adalah Anda menghitung ketebalan lapisan insulating brick ya, dan menentukan suhu keluar dan suhu keluar common brick yang tebalnya ini 9 in ya. Anda bisa sambil ini ya, dicoret-coret gitu ya di kertas. Jadi nanti kalau pada saat ujian tidak usah ditulis ulang soalnya, tapi coba Anda buat coret-coretannya gitu ya, sesuai dengan pemahaman. Jadi misalnya tadi ini 3 lapisan ya, dibuat gambar ya, lapisan 1, 2, 3 misalnya tadi namanya ini, kemudian ini, kemudian ini common brick ya. Nah, di sini kan diketahui ya, fire brick ini dia punya ketebalannya 6 in. 6 in, kemudian konduktivitasnya sekian, 0,95. Kemudian ada insulating brick, konduktivitas termalnya sekian. Kemudian common brick, dia konduktivitas termalnya sekian. Nah, diketahui suhu masuk ya, fire brick, suhu masuknya itu adalah T1. Berarti kan Anda bisa membayangkan ya, yang di dalam lapisan dalam itu apa ya, material apa. Nah, ini kan suhu masuk fire brick T1. Nah, kalau lihat dari ini T1 di sini berarti ini lapisan pertamanya kan apa? Fire brick ya. Kemudian lanjut dengan insulating brick. Ada T2 dan T3. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah hitung ketebalan lapisan insulating brick. Maka apa yang harus dilakukan yang pertama? Ini nanti pada saat Anda menjawab gitu ya, jawab. Nanti kan harus ditulis ya, diketahui, ditanyakan gitu kan. Nanti setiap ini ada nilainya ya. Jadi kalau Anda mau jawab soal cerita atau soal di uraian, nanti setiap
ininya ada nilainya, misalnya diketahui, terus gambar-gambar seperti ini, kemudian ditanyakan, terus jawab gitu ya, jawab itu nanti menentukan misalnya langkah pertama apa dulu yang harus dikerjakan. Sampai sini bisa mengikuti kan ya? Suara saya masih jelas? Masih Bu. Siap, Bu. Oke. Bisa diterima dengan baik, pusing atau mudeng? Oke, ini jadi langkah 1. Jadi di sini kita harus asumsikan ya, tulis asumsi. Asumsinya adalah kondisi apa? Steady state. Ya, ini harus dituliskan. Jadi laju aliran panasnya konstan ya, melalui setiap lapisannya itu konstan. Artinya dengan asumsi ada perbedaan suhu pada setiap lapisan. Ya. Nanti menggunakan persamaan yang mana? Berarti untuk ngitung Q-nya, kita kan harus ngitung Q dulu. Ngitung Q-nya pakai rumus yang mana? Ini lumayan panjang ya, maksudnya untuk menyelesaikannya nggak langsung bisa langsung menghitung ketebalan gitu ya. Kita hitung dulu menggunakan rumus ini. Ada yang mau mencoba? Kalau insulating brick berarti ini dia lapisan keberapa ini? Kedua Bu. Kedua, berarti X2 ya nanti ya. Ya kita nanti bisa dicoret-coret di sini misalnya dibuat yang lebih jelas ya. Ada apa? Untuk keterangannya gitu. Misalnya rumusnya kan berarti kita harus tulis dulu ya secara keseluruhan delta T dibagi dengan pakai rumus yang tadi yang atas yang ini berarti nanti delta T sama dengan misalnya ya dimisalkan aja misalnya ketebalannya itu adalah X berarti ini K1 dikali A ini K1 konduktivitas 1 berarti dia punyanya fire brick. Nah ini Anda bebas ya menggunakan notasi apapun tapi yang jelas nanti ada keterangannya gitu. Jadi pertama Anda harus membuat ini dulu diagram ini notasi terserah ya yang seperti ini gitu. Terserah ini mau dikasih huruf apalah gitu ya terserah Anda tapi yang jelas di sini dikasih keterangan nanti. Kemudian dituliskan notasinya ya misalnya tadi X1 kalau saya mungkin lebih enak pakai ini ya X1 nah X1 X2 X3 misalnya ya ini X1 X2 X3 ini ketebalan ya ketebalan dari lapisannya ini ya X1 untuk fire brick-nya. Kemudian yang kedua itu untuk common brick. Kemudian yang ketiga, ini insuling ya. Ini yang kedua itu insulating. Kemudian yang ketiga itu common brick. Nah, nanti rumusnya kan seperti ini. Berarti kan delta T, T-nya T1, T2, T3 ya. Berarti T1 dikurangin T2 dibagi kalau ini
Berarti ini dibagi K1 kali A. Nah, nanti kalau untuk yang berikutnya, ini kan sama aja ya. T2 dikurangin T3, itu kan dibagi X2 dibagi K2 dikali A. Ini juga sama dengan T3 keluarnya bagi X3 bagi K3 kali A. A-nya ini luas penampangnya gitu ya. Nah, misalnya di sini untuk menghitung ketebalan lapisan insulating brick kan X2. Berarti nanti kita menggunakan persamaan yang dengan menggunakan dengan nilai yang diketahui ya. Ini kita hapus dulu. Biar nggak pusing, kita hapus dulu. Oke. Jadi kan tadi diketahui T1 ya. T1-nya diketahui. Terus T2. Terus K1. Terus X1. X1-nya itu kan tadi ketebalan dari ini kan fire brick ini kan lapisan 1 ya, kita analogikan sebagai X1. Kemudian K2 juga diketahui. Nah, dengan menggunakan persamaan Q tadi yang melalui fire brick dan insulating brick, maka kan kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung rumus yang tadi yang saya tuliskan di sini tuh ya. Tadi udah dicatat belum ya yang di sini? Sudah, Bu. Oke, Q sama dengan dia adalah T1 dikurangi T2 dibagi X1 dibagi K1 ya, berarti ya. Sama dengan berapa? T2 ya, berarti dikurangi dengan T3. T3-nya diketahui. Ini dibagi dengan X2 dibagi K2. Ini kan bisa dihitung ya. Jadi untuk mencari X2 ini, kan kita bisa masukkan. Coba Anda hitung dulu. Nanti kita cocokkan pakai rumus ini. Jelas kan ya rumusnya? Q sama dengan T2 dikurangi T1 dikurangi T2 dibagi X1 dibagi K1 sama dengan T2 dikurangi T3 dibagi X2 dibagi K2. Coba ada yang sudah selesai menghitung bisa disampaikan nilainya berapa. Ini kan tinggal dimasukkan saja ya. Ada diketahui T1, T2, X1, K1 ada, T2, T3 ada, K2 ada. Nah, ini untuk menghitung X2-nya itu pakai rumus ini. Nanti ketemu nilai X2. Coba dihitung. Berapa nilainya? Coba dicoba dulu. Ada yang udah ketemu?
Nilainya berapa? Saya nemu 45 inch, Bu. 45. Yang lain? Ada yang sudah ketemu? Nah, nanti kalau sudah ketemu itu bisa untuk menghitung yang suhu keluar. Yang berikutnya, ini yang A, ini yang B. Ya, pakai rumus yang tadi, yang ini lanjutannya ya. Jadi kan tadi rumusnya itu Q sama dengan T1 dikurangi T2 dibagi X1 dibagi K1 sama dengan T2 dikurangi T3 dibagi X2 dibagi K2 terus sama dengan kan T3 dikurangi T keluar dibagi X3. Ini kan X3-nya diketahui ya. X3-nya kan berarti punyanya common break ya. Nilainya 9 ini. Jadi kan bisa nanti menghitung T keluar, gitu kan? Sebentar. Ya. Satu. Ya, kali ini berarti K3. Ada yang bisa melanjutkan yang B? Kan ketemu ya, nanti kalau X2-nya ketemu, keluar. Ya kan? Pakai rumus ini. Oke, gitu ya. Ini karena masih ada 2 soal lagi. Kalau saya lanjutkan gimana? Nanti Anda hitung sendiri. Tapi sampai di sini maksudnya step by step-nya tahu ya? Halo. Tahu, Bu. Oke, saya nanti udah jelas kan? Atau ada yang masih bingung? Nanti susah ya Anda ngikutin. Jadi kalau bisa sambil coret-coret. Pokoknya kalau kuliah saya benda panas, Anda siapkan kertas, pulpen ya, ikutin ininya karena mungkin nggak semuanya ada di slide gitu. Nggak saya jelaskan di slide. Oke, lanjut ya. Yang jelas tadi caranya seperti itu. Yang A, ini menghitungnya seperti ini. Nanti yang B, pakai rumus ini. Baik, saya lanjutkan di soal berikutnya. Ini contoh soal, ini baru contoh soal ya. Ini kita kuliah sampai jam berapa ya? 8.50, Bu. Oke, masih ada waktu. Jadi ini menampilkan sebuah soal contoh perpindahan panas konduksi radial pada pipa uap panas yang diisolasi dengan 2 lapisan
bahan yang berbeda di sini ya. Kalau lihat ininya ada 2 lapisan bahan yang berbeda. Nah, apa yang diinginkan? Yang diinginkan dari soal ini adalah Anda menghitung kehilangan kalor. Ya, kehilangan kalor persatuan panjang pada pipa gitu. Jadi di sini ada di dalam pipa, ya ini suhu di dalam pipanya adalah 250 derajat Celcius. Kemudian diameter dalam ya, ini 8 cm. Kemudian ketebalan pipanya ini 5,5 mm ya. Jadi nanti diameter luar pipanya ini rumusnya gimana kalau diketahui diameter dalam pipa? Nanti ini dicari, kan ada diketahui diameter dalam ya. Diameter dalam. Diameter dalamnya ini 8 cm. Nah, diketahui pipa apa namanya? Tebal ya. Tebal pipanya itu tebalnya itu misalnya X pipa ini 5,5 mm itu berapa senti? Ini kita konversi sama semua ya. 0,05. Nah ini nanti kalau diameter dalamnya kemudian ketebalannya berarti kan diameter luarnya bisa dihitung. Nah, dengan kan berarti 8 ditambah ini berarti kan harus dikali 2 yang ini ya. Berarti kan 2 kali 0,55. Ini hasilnya berapa? Berapa senti? 1,1. Berapa? Ini 8 ditambah ini 2 kali ini. 9,1. 9,1. Oke. Nah, lapisan isolasi pertama ini berarti nanti digambar ya. Berarti lapis ketebalannya di sini ini 9 cm. Lapisan isolasi pertama. Ini kan pipa itu dilapisi dengan lapisan isolasi yang mempunyai K-nya sekian, tebal sekian. Berarti ini lapisan isolasi pertamanya ketebalannya adalah 9. Kemudian konduktivitas termalnya ini K1 sekian. Nah, lapisan isolasi kedua diikuti dengan lapisan lain. Lapisan lain berarti kan lapisan kedua gitu ya. K2 itu 0,25. Ini K2. Tebalnya 4 cm. Nah, suhu luar isolasi, T luarnya di sini, ini suhu luar isolasi ya. Ini 20 derajat Celcius. Nah, konduktivitas termal dari pipa untuk yang di luarnya ini adalah ini K pipa ya. Ini berarti K pipa.
47. Nah, yang pertama untuk menjawab soal ini kan hitunglah kehilangan kalor per satuan panjang dari pipa. Nah, Anda harus ngitung dulu jari-jari di dalam pipa. Nanti Anda gambar ya. Seperti ini, lapisan pertamanya mana, lapisan keduanya mana gitu kan. Terus Anda kan harus menggambar R1, R2 gitu kan. Nah, maka yang pertama harus dilakukan adalah menentukan jari-jari dari pada setiap lapisan. Ya, setiap lapisan. Jadi R di dalam pipa, R dalam itu tadi kan diketahui diameter dalamnya kan 8. Kalau diketahui diameter 8 berarti R-nya gimana cara ngitung R-nya? R-nya kan setengah diameter ya. Berarti R dalamnya sama dengan 8 dibagi 2. Ini 4 cm. Kemudian R luar sama dengan tadi berapa? R luarnya kan ini 9,1 dibagi 2 berapa? 9,1 bagi 2 berapa ketemunya? Sekitar 4,55 ya sentimeter. Nah, terus jari-jari luar lapisan isolasi pertama ya. Ini udah ditulis ya, saya hapus ya. Enggak cukup soalnya. Berarti kan R luar, tadi kan ini lapisan pertama ya, isolasi pertama luar lapisan isolasi pertama, atau berarti kan R2. Berarti itu rumusnya adalah tadi R luarnya, R luar pipa, ditambah dengan ini ke lapis isolasi pertama kan tebalnya ini ya 9 cm. Berarti ditambah 9 cm sama ya, kok ditambah sama dengan tadi air luar pipa pertama yang tadi hasilnya kan berapa tadi 4,55 ya, 4,55 ditambah 9 itu berapa hasilnya? 13 ya, berarti 13,55. Terus lalu R isolasi kedua berarti R luarnya R3. Aduh, susah. Ini berarti rumusnya R2, R2-nya kan udah ketemu tadi ya, ditambah ketebalan dari isolasi kedua ini 4 cm ya, berarti 4 cm. R2-nya kan tadi ketemu ini ya, 13,55 ditambah 4 ini sama dengan berapa? 17,55.
Nah, ini udah ketemu. Lalu langkah berikutnya adalah Anda menghitung tahanan termal. Tahanan termal setiap lapisan R. Rumusnya tadi pakai, ini saya hapus ya, ini udah dituliskan. Berarti pakai rumus R sama dengan ln R. R-nya berarti di sini adalah R luar dibagi R dalam. Ini dibagi pakai rumus yang tadi itu, berarti ini dibagi 2 pi k L. Ini untuk menghitung tahanan di setiap lapisan. Nah, untuk yang pertama, untuk R pipa, berarti rumusnya gimana? R pipa sama dengan ln berapa tadi jari-jari luar pipanya? Ini tadi saya udah hapus. 4,55. Oke, 4,5. 4,5 per 4. berarti per 4. Ya, dibagi 2 pi K-nya itu berarti ini ya, pipa kan? K pipa itu 47. 47 dikali 1. Nah, ini berapa? Nanti ketemu R pipa. Kemudian untuk menghitung R1, nanti pakai rumus ini ya, silahkan dilanjutkan. R1-nya kan berarti tadi berapa? 13 berapa tadi ya? 13,55 tadi ya. Nah, 13,5 dibagi berarti 4,55 yang tadi. Nah, ini ininya unitasnya berarti kan beda. Berarti pakai yang ini K1. K1 ini 0,5. 0,5. Ya. Ini untuk R1. Ini ya, R1. Sudah dicatat. Nah, sekarang yang R2. Berarti R2 sama dengan ln-nya tadi ya. Yang terakhir tuh berapa tadi? 5 dibagi dengan yang R tadi, yang 13 tadi. Ini. Terus K-nya dibagi dengan yang ini, 0,25. Karena ini K2 untuk R2. Nanti dihitung sendiri ya, intinya rumusnya kayak gini. Salah, berapa ya tadi? 0,25. 0,25. Oke, ini untuk R2. Nah, setelah ketemu nanti semua, R pipa kan ketemu, R1 kedua ketemu ya. Nanti silakan Anda cari, hitung ya, dihitung. Nah, kalau sudah ketemu R-nya, berarti kan tinggal menghitung Q ya. Q itu kan rumusnya tadi T dalam dikurangi T luar dibagi R pipa ditambah R1 ditambah R2 ya.
R-nya, T-nya berarti kan tinggal dikurangi ya, 250 dikurangi 20. Itu nanti ketemu berapa. Nah, Anda menghitung ininya berapa, tinggal dijumlah, maka ketemu Q tadi, kehilangan kalor per satuan panjang. Sampai sini bisa dipahami? Kalau nanti bingung ya, nanti kan tadi saya sudah share ya caranya ya. Anda hitung dulu, dihitung sampai ketemu berapa, nanti minggu depan kita konfirmasi ya. Bener nggak ngitungnya gitu. Sampai ketemu nilai Q dengan rumus yang ini. Gitu. Bu, mau Sampai nanya, sini Bu. ada yang mau ya. Itu kan untuk K-nya nilai konduktivitas panas, itu satuannya watt per meter derajat Celcius. Tapi dari R-nya Ibu masih di sentimeter, apa itu nggak perlu disetarain jadi meter, Bu? Oh ya, perlu perlu dikonversi. Nanti dikonversi. Jadi R terakhirnya gitu ya, perhitungan terakhirnya itu nanti harus dikonversi ke semuanya sama. Jadi meter, semua satuannya nanti meter. Sampai ke untuk menghitung Q-nya ini juga Q kan watt per meter ya. Nah, itu nanti dikonversi semuanya. W per meter. Jadi semuanya ini yang masih sentimeter, milimeter, itu semuanya nanti dikonversi ke meter. Oke, terima kasih remindernya ya. Sampai sini berarti paham ya? Nanti kita cek minggu depan. Sekalian mungkin nanti saya akan ada soal kuis ya, kuis di pilihan ganda aja. Mungkin Anda bisa 5 menit pertama lah kita akan mengerjakan kuis ya. Ini sebenarnya ada satu soal lagi, kalau mau dikerjakan dulu, monggo bisa buat latihan soal, tapi akan kita bahas minggu depan. Nanti ini saya share ya ininya, slide-nya. Itu masih coret-coret. Oke, saya bersihkan dulu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, nanti slide-nya bisa dipelajari lagi dan pekan depan kita diskusi. Oke, sudah ya? Saya stop share. Ini kenapa? Balerina itu Ibu belum maaf, absen ya? Iya terlambat cara Veso Ibu. Oke, bentar ya. Oke, silakan yang belum absen. Terima kasih Ibu. Oke, berarti sudah semua ya. Saya tutup. Baik, terima kasih. Maaf Ibu, belum bisa. Oh, belum bisa. Namanya siapa? Ini saya ini